Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 untuk yang bertugas untuk mengerjakan tugas besar mata kuliah sistem operasi sebagai dosen pengampu yaitu Bapak Atep Aulia Rahman s.tm.com. Di sini berisikan 4 anggota kelompok yang bernama Latif Salimuddin dengan NPM 2113231 Lalu ada Muhammad Sauzan Rizky Asakir dengan NPM 21132323076. Lalu ada saya sendiri Revanga Sirait dengan NPM 211323140. Lalu ada Diki Dilfarizkia dengan NPM 21132310104. Di sini yang pertama kali saya bawakan presentasinya yaitu mengenai modul 12 yang berjudul Network Configuration. Jadi, tujuan dari Network Configuration itu mempunyai tujuan ujian komputer atau juga bisa disebut komputer dalam jaringan. Jadi ringkasan tujuannya itu berinteraksi dengan internet, jaringan dan router, layanan nama domain DNS, dan juga konfigurasi jaringan. Lalu selanjutnya ada basic network. Basic network itu adalah istilah jaringan dasar yang berisi tentang host. Host itu bisa disebutkan sebagai sebuah perangkat apapun yang berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Lalu ada network. Network itu dua atau lebih host atau komputer yang dapat saling berkomunikasi. Lalu ada juga internet. Internet itu bisa disebut juga sebagai jaringan publik yang menghubungkan jutaan host di seluruh dunia. Lalu juga ada wifi. Wifi itu adalah istilah yang mengacu pada jaringan nirkabel. Lalu selanjutnya basic network terminologi atau lanjutan dari istilah jaringan dasar, yaitu ada yang berisi server atau service. Server ini adalah sebuah istilah ketika sebuah host itu menyediakan fitur untuk host lainnya. Fitur itu disebut layanan. Sebagai contohnya itu ada website dari Google. Itu merupakan sebuah server yang menyediakan berbagai layanan untuk host-host lainnya untuk membuat website di dalam Google. Lalu ada klien. Klien itu memiliki pengertian sebagai host yang mengakses ke server. Ada router. Router bisa disebut juga sebagai gateway, yaitu mesin yang menghubungkan host dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Lalu berikut ini adalah contoh penggambaran dari jaringan dasar. Bisa dilihat di situ ada web server yang terhubung dengan router serta email server. Dan nanti router tersebut menghubungkan ke router lainnya, dan di router kedua itu menggabungkan semua host-host klien yang berada di jaringan internet. Lalu selanjutnya network feature terminologi atau disebut juga fitur jaringan. Fitur jaringan ini berisi dari network paket yang digunakan untuk mengirim komunikasi jaringan antara host ke host lainnya. Lalu ada juga IP address. IP address ini adalah sebuah nomor unik yang diberikan kepada host di jaringan yang tergabung dari host-host lainnya. Lalu ada juga network mesh. Network mesh ini disebut juga sebagai net mesh atau masker. Itu sistem angka yang digunakan mengidentifikasikan alamat IP yang berada dalam satu jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya oleh Muhammad Sauzan. Oke, terima kasih kepada rekannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking fitur terminologi. Ada hostname. Apa itu hostname? Setiap host diberikan nama yang dapat dimiliki oleh manusia.
yang disebut juga atau yang diterjemahkan menjadi alamat IP sebelum paket jaringan dikirim ke jaringan. Lalu ada DHCP. Host bisa atau host dapat diberikan hostname atau nama kepada alamat IP informasi terkait jaringan lainnya oleh DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Lalu selanjutnya ada DNS, yaitu sebuah server yang menyediakan layanan dan menerjemahkan alamat IP ke dalam hostname. Next ada Ethernet. Di dalam lingkungan jaringan kabel, Ethernet adalah cara paling umum untuk menghubungkan host ke jaringan. Lalu ada TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah nama untuk kumpulan protokol atau seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana komunikasi jaringan dilakukan antara host. Lalu selanjutnya ada IP addressing. Host address paket jaringan menggunakan alamat IP dari mesin tujuan. Terdapat dua jenis alamat IP, yaitu ada IPv4 dan IPv6. Alamat IPv4 atau IPv4 terdiri dari 4 angka atau 8 bit. 8 bit angka dari 0 hingga 255. Contoh 192.168.10.120. Lalu ada alamat IPv6 jauh lebih besar, terdiri dari alamat 128 bit. Contohnya 2001.2.1.2.2.5.A.2.0.4.2.1000.230.1000.277.34. Selanjutnya ada configuring the network atau mengkonfigurasi perangkat jaringan. Ada dua pertanyaan penting. Yang pertama, apakah menggunakan kabel atau nirkabel, atau apakah menggunakan DHCP atau alamat statis? Mesin desktop biasanya akan menggunakan jaringan kabel, sedangkan laptop akan menggunakan nirkabel. Biasanya mesin kabel menggunakan alamat IP statis dan mesin nirkabel biasanya menggunakan DHCP. Lalu ada configuring the network using a GUI atau mengonfigurasi jaringan menggunakan GUI. Yang pertama, klik pada sistem di bilah menu, lalu pergi ke preferences dan klik network connection. Untuk mengubah perangkat jaringan ini, klik pada nama perangkat dan kemudian klik tombol edit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Latif. Baik, terima kasih kepada Muhammad Saujan Rizky Asakir yang telah memaparkan materi sebelumnya, juga kepada Reva Anggasyara. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Muhammad Saujan Rizky Asakir. Nah, lanjutan dari konfigurasi jaringan menggunakan GUI atau grafik interface. Nah, pada gambar ini, jika Anda mengklik tab pada IPv4 di setting tab, Anda akan dapat mengubah nilai kunci pada IPv4. Nah, ya, saya zoom. Nah,
Selanjutnya, klik metode to change from manual to DHCP. Selanjutnya, mengkonfigurasi jaringan menggunakan file konfigurasi. Yang pertama, file konfigurasi antar muka utama. Lokasinya ya tertera seperti pada slide di sini. Kemudian pengaturan pada Internet Protocol v4 untuk host statis. Di sini ada alamat Internet Protocol untuk host, kemudian ada gateway, alamat Internet Protocol untuk router, kemudian ada DNS1 yaitu alamat Internet Protocol server DNS. Selanjutnya ada pengaturan Internet Protocol v4 untuk host DHCP yang sebelumnya untuk statis, yang dimana untuk host di sini ada boot proto yang diatur ke DHCP. Nah, lanjutan dari konfigurasi jaringan menggunakan file konfigurasi. Nah, di sini terdapat file konfigurasi tambahan yang dimana pengaturan pada network dan hostname. Kemudian ada file konfigurasi tambahan pengaturan server DNS. File konfigurasi tambahan yang ketiga ada terjemahan hostname dari lokal ke alamat Internet Protocol, dan yang terakhir file konfigurasi tambahan terakhir ada configuration yang digunakan untuk memodifikasi layanan terjemahan hostname ke alamat Internet Protocol yang digunakan. Selanjutnya, bagaimana cara merestart jaringan? Caranya, setelah mengubah file konfigurasi jaringan Anda, perlu mereboot mesin atau menjalankan perintah berikut sebagai administrator agar perubahan diterapkan. Perintah programnya menggunakan service network restart. Selanjutnya ada network utilities. Ada alat jaringan network tools. Yang pertama, alat jaringannya ada IF config atau configuration, yang dimana alat ini berguna untuk menampilkan informasi konfigurasi antar muka. Alat jaringan yang kedua ada route, yang berguna untuk menampilkan tabel route. Alat jaringan yang ketiga ada ping, yang dimana digunakan untuk menentukan apakah mesin jarak jauh dapat dihubungi melalui jaringan. Yang alat jaringan yang keempat ada netstart, yang berguna untuk menampilkan statistik jaringannya seperti apa. Alat jaringan yang kelima ada DIG, yang berguna untuk menampilkan hasil query dari server DNS. Dan alat jaringan yang terakhir ada SSH, yang berguna untuk memungkinkan pengguna untuk masuk ke mesin jarak jauh. Nah, sebetulnya mungkin alat jaringan kode program ini masih banyak, tapi ini mungkin hanya sebagian saja. Mungkin kurang lebihnya itu presentasi dari kelompok kami atau kelompok 9. Semoga materi yang kami paparkan ada ilmu yang dapat dipetik dari teman-teman semua. Juga mohon maaf apabila pemaparan presentasi kami
mungkin ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.